Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak kelas 9, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti tetap semangat dan luar biasa ya kabarnya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi pekan kemarin. Pekan kemarin kita sudah sempat menyinggung tentang transformator atau trafo. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, seperti yang kita tahu, penggunaan trafo itu pada sumber energi listrik, ya, di mana sumber energi listrik yang kita ketahui terdapat trafo step up yang di mana fungsinya untuk menaikkan tegangan. Kemudian ada juga trafo step down yang fungsinya untuk menurunkan tegangan. Sehingga tegangan yang bisa kita nikmati atau sumber listriknya bisa dinikmati pada rumah tangga yaitu 220 volt. Nah, teman-teman, kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu trafo step up. Sesuai dengan namanya, step up berarti fungsinya adalah menaikkan tegangan listrik arus bolak-balik. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar yang sudah Ustazah sajikan. Nah, di sini adalah trafo step up. Nah, trafo step up seperti ini. Ini adalah gambar dari trafo step up. Di mana di sini ada yang warna hijau ini dan warna merah. Nah, bagian kiri primary atau input atau primer, kemudian bagian yang kanan secondary atau sekunder atau outputnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini ada beberapa simbol di mana N adalah merupakan jumlah lilitan yang warna merah ini dan warna hijau. Kemudian V adalah tegangan atau voltage. Nah, V ini adalah tegangan kalau pada trafo step up ini di sini ada 100 volt, kemudian di outputnya atau sekundernya ada 400 volt, kemudian I atau arus. Arus di sini ada pada secondary ada 10 ampere, kemudian di primer ada 10 ampere, kemudian di sekunder ada 2,5 ampere. Nah, sedangkan dayanya masing-masing sama ya, yaitu 1000 watt. Nah, sebelum ke selanjutnya, di sini ada pula simbol atau NP, itu di mana P ini adalah primer, sedangkan N adalah lilitan. Jadi yang NP itu adalah lilitan primer, kemudian NS adalah lilitan sekunder. Nah, trafo step up atau untuk menekan tegangan ini dia mempunyai ciri-ciri seperti ini, teman-teman. Jadi NP di mana lilitan primer itu kurang dari lilitan sekunder. Jadi yang sekunder yang warna merah ini adalah lebih banyak karena sesuai dengan namanya step up. Berarti fungsinya adalah menaikkan. Otomatis yang bagian sekunder pasti lebih banyak. Yang kedua yaitu VP. VP itu adalah tegangan primer. Nah, tegangan primer di sini adalah 100 volt, kemudian di secondary atau di outputnya yaitu 400 volt. Jadi, VP lebih kecil dari VS atau tegangan primernya kurang dari atau lebih kecil dari tegangan sekunder. Nah, ini untuk NP atau lilitan dan tegangan. Nah, bagaimana dengan arus? Nah, arusnya di sini dia berkebalikan dengan lilitan dan tegangan, di mana arus primernya di sini 10 ampere, kemudian di sekundernya 2,5 ampere. Mana lebih besar mana, primer atau sekunder? Ya, kalau untuk yang trafo step up itu arus primer di sini IP harus lebih besar dari arus sekunder, berkebalikan dari jumlah lilitan dan tegangan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari trafo step up. Nah, yang kedua,
Sesuai dengan namanya step up berarti ada yang step down atau trafo step down. Nah, trafo step down ini fungsinya untuk menurunkan tegangan arus bolak-balik. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Kalau di yang step down, ini di sini ada lilitan, ada arus, kemudian ada tegangan. Di sekunder atau outputnya juga sama, ada lilitan, kemudian ada tegangan dan arus. Nah, sesuai dengan namanya step down berarti dia fungsinya untuk menurunkan tegangan. Bagian secondary, bagian sekunder atau outputnya pasti lebih kecil, di mana NP primernya, lilitan primernya lebih besar dari lilitan sekunder. Kemudian VP tegangan primernya lebih besar dari tegangan sekunder. Di sini ada 1000 volt, kemudian ada di sekundernya ada 200 volt. Nah, IP atau arus primer itu selalu berkebalikan dengan N dan V, sehingga IP-nya di sini kurang dari atau lebih kecil dari tegangan atau maaf arus sekunder. Jadi arus primernya itu lebih kecil dari arus sekunder. Jadi kalau yang step down itu berkebalikan dengan step up. Nah, untuk kalian lebih memahami, maka dipahami cukup salah satu saja, step up atau step down, sehingga nanti yang kedua bisa dibolak-balik atau lawan katanya. Nah, sehingga dapat dirumuskan di mana VP per VS itu sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. VP-nya adalah tegangan primer, kemudian VS adalah tegangan sekunder, NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder. IP adalah arus primer, kemudian IS adalah arus sekunder. Atau bisa juga dirumuskan seperti ini teman-teman. Jika di dalam soal tersebut yang diketahui hanya tegangan dan lilitan atau V dan N, maka bisa diambil salah satu saja di mana VP per VS sama dengan NP per NS. Atau kalau misalkan di dalam soal hanya diketahui N dan I, maka NP per IS sama dengan maka NP per NS sama dengan IS per IP atau hanya VP dan VS kemudian ada IS per IP. Jadi boleh diambil cukup dua sisi kanan. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini Ustazah menyediakan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan di sini ada sebuah trafo. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 400 lilitan, kemudian di bagian outputnya ada 100 lilitan. Lebih besar mana, primer atau sekunder untuk lilitannya? Ya, lebih besar yang bagian primer, sehingga NP-nya lebih besar dari NS. Atau di sini dia dikatakan sebagai trafo step down. Misalkan seperti ini, jika transformator atau trafo pada gambar merupakan ideal, tentukan besar tegangan listrik terjadi pada lampu adalah. Nah, ini di sini diketahui sudah ada beberapa besaran yang diketahui. Yang ditanyakan adalah ini, teman-teman. Yang ditanyakan adalah yang tegangan listrik pada lampu. Oke, tegangan listrik pada lampu berarti di sini adalah lampu ini. Bagian lampu ini dia termasuk bagian sekunder. Berarti nanti yang ditanyakan adalah tegangan listrik terjadi pada sekunder. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan sama-sama ya. Di sini diketahui VP ini, VP adalah tegangan primernya 220 volt, kemudian NP adalah lilitan primer, di sini 400 lilitan, kemudian NS atau lilitan sekunder adalah 100 lilitan. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan listrik pada lampu. Lampu termasuk sekunder, maka bisa kita tulis dengan VS atau tegangan sekunder. Nah, kita punya rumus tadi di awal di mana VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, dari soal kita hanya punya V dan N, maka kita cukup menggunakan yang satu ini saja, teman-teman. Jadi,
kita cukup menggunakan yang bagian ini, VP per VS sama dengan NP per NS. Jadi cukup dua itu saja. Sehingga, nah ini VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, kita masukkan angkanya. VP-nya di sini ada 220 volt. Oke, kita masukkan 220 volt. Kemudian VS, karena VS ditanyakan sama dengan NP. NP di sini 400 lilitan, kemudian NS-nya adalah 100 lilitan. Nah, ini dari sini, angka yang sini, bagian yang sudah ada ini NP dan NS bisa kita sederhanakan atau dicoret. Nah, seperti ini, maka hasilnya nanti tinggal 220 per VS sama dengan 4 per 1. Karena tadi 400 dibagi 100 ya. Bisa langsung disederhanakan atau dibagi. Kemudian setelahnya bisa dikalikan selang. Ini dengan 220 dengan kalikan 1, kemudian VS kalikan dengan 4 atau kalikan silang. Sehingga hasilnya 4 per 4 VS sama dengan 220, karena 220 kali 1. Nah, sehingga kalau dihasilkan VS itu sama dengan 220 bagi 4. Nah, VS itu sama dengan 55 volt. Jadi, tegangan listrik pada lampu sekunder itu dia adalah besarnya 55 volt. Berarti VS-nya adalah 55 volt. Oke, ini contoh yang pertama. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, sekarang kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk kasus yang berbeda. Misalkan di sini sebuah trafo di mana VP-nya adalah 100 volt. Ini ada 100 volt VP, kemudian ada VS-nya ada 50 volt. Nah, sesuai dengan jumlah lilitannya, jumlah tegangannya. VP-nya lebih besar dari VS, maka dia termasuk trafo step down juga. Oke, nah ditanyakan adalah ini. Pada diagram transformator berikut, tentukan adalah kuat arus. Nah, di sini kita sudah tahu, di sini ada IS atau kuat arus sekundernya sebesar 0,4. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus ini, kuat arus primer. Kemudian yang kedua adalah daya input atau daya primer. Jadi, dayanya yang di sini berapa gitu. Oke. Nah, kita selesaikan satu persatu ya teman-teman. Jadi diketahui di sini adalah VP, VP-nya adalah 100 volt, kemudian VS ada 50 volt, dan IS adalah 0,4 ampere. Ditanyakan adalah A itu IP, kuat arus primer, kemudian B adalah PB, daya primer. Oke, kita kerjakan yang A dulu, yang IP. Nah, kita punya rumus di mana karena hubungannya V dan I, maka ini VP per VS sama dengan IS per IP. Kemudian kita masukkan angkanya di mana VP-nya adalah 100 volt. Kemudian VS-nya ada 50, IS-nya adalah 0,4 dan IP-nya adalah yang ditanyakan. Nah, setelah itu kita sudah masukkan nilainya 150 0,4 per IP, maka bisa kita kalikan silang. Oh maaf, sebelum dikalikan silang, berarti ini dicoret terlebih dahulu. Ya, kita sederhanakan 100 bagi 50 sama dengan 0,4 per IP. Jadi sehingga bisa dikerjakan 100 bagi 50 tadi adalah 2, sedangkan IP dan 0,4 per IP kita biarkan 0,4 per IP. Kemudian ini kita kalikan silang. Ini sama dengan 2 per 1 ya. Jadi bisa 2 per 1 atau 0,4 per IP sama dengan kita kalikan silang 2 dengan IP, kemudian 1 dengan 0,4. Jadi hasilnya 2 kali IP sama dengan 0,4. Sehingga yang ditanyakan adalah IP-nya, maka IP-nya 2 dibagi 0,4 sama dengan 5 ampere. Jadi arus primer untuk yang bagian A yaitu 5 ampere.
Jadi adalah 5 ampere. Nah, kita sudah punya kuat arus primer IB, maka yang ditanyakan adalah yang kedua, PP atau daya primer. Nah, seperti yang kita ketahui pada terdahulu di mana daya itu PP itu bisa menggunakan rumus P sama dengan V kuadrat per R atau P sama dengan V kali I, di mana V di sini adalah VP dan IP. Sehingga PP karena ini yang ditanyakan adalah P primer, maka kita membutuhkan yang primer. Primer di sini adalah 100 volt kali IP. IP tadi yang sudah kita peroleh yaitu 5 ampere. Jadi kalau dihitung PP-nya adalah 100 dikalikan 5 sama dengan 500 watt. Jadi daya inputnya adalah 500 watt. Oke teman-teman, buat contoh soal terkait dengan trafo. Nah, setelah kalian melihat contoh soal, dipahami, kemudian dicatat. Nah, kalau sudah paham, kerjakan soalnya. Di sini ada sekitar 3 soal. Kerjakan soal berikut beserta cara penyelesaiannya. Jadi, dengan cara penyelesaiannya ini sudah ada gambar. Kumparan primernya adalah 1200 lilitan. Jadi, di bagian sini 1200, maka tentukan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah lilitan di sini berapa. Itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, di mana kuat arus listrik yang mengalir pada kumpulan yang terhubung ke lampu adalah ditanyakan adalah kuat arus listrik. Di sini sudah VP, ada N, ada komponen-komponennya. Nah, yang paling akhir adalah lengkapi dengan cara pengerjaan untuk membantu gunakan rumus hukum Ohm di mana V itu sama dengan I kali R pada semester kemarin. Nah, oke, bisa dikerjakan ya teman-teman. Soal yang ketiga adalah trafo step up, ditanyakan besar tegangan VP. Nah, di VP-nya ini berapa yang ditanyakan. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke, nah silahkan dari ketiga soal ini dikerjakan pada binder, kerjakan pada binder, kemudian dikumpulkan lewat Japri Ustadzah. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.